Setelah sesi peluncurannya kurang lebih sekitar 1 mingguan yang lalu, sekarang kami berkesempatan mencoba langsung Vario Street 125 ini ke jalan raya, dan kira-kira bagaimana impresinya ketika digunakan untuk berkendara sehari-hari. Nah, bicara soal harga, motor ini ditawarkan seharga Rp26.499.000 on the road Jakarta, dan sekaligus menjadi tipe tertinggi dari all new Honda Vario 125 2025. Kira-kira bagaimana impresinya, langsung kita bahas satu persatu. Baik, sekarang kita bahas desain sedikit. Mungkin Anda kemarin banyak yang penasaran kira-kira bagaimana sih desainnya dari Vario 125. Kalau di video sebelumnya, di video impresi perdana dan juga first ride kami di BSD kemarin, yang videonya Anda bisa lihat di atas ini, mungkin kebanyakan saya membahas dari bagian depan sampai ke tengah. Tapi kalau di belakang, ini bisa terlihat bagaimana lampu belakangnya. Karena banyak yang tanya, kemarin nggak ada yang bahas lampu belakangnya sama sekali. Jadi lampu belakangnya ini sekarang lebih menyipit di sini. Nah, sebenarnya untuk lampu sen sih sebenarnya masih mirip-mirip, dan kalau dilihat sekilas mikanya masih mirip dengan Vario 160, tapi di dalamnya nih LED-nya berbeda. Tuh, dia lebih menyipit dan membuat kesan sportinya semakin bersatu dengan keseluruhan desainnya. Dan kalau di rem, nah, dia tampilannya menjadi seperti ini. Ya, sebenarnya plus minus, ada yang suka, ada juga yang tidak, karena bicara desain kembali ke soal preferensi masing-masing. Lalu yang tentu penasaran dari motor ini adalah suspensinya. Bagaimana bantingan suspensinya? Di depan dia pakai suspensi teleskopik dan di belakang pakai peredam kejut tunggal. Sebenarnya ini perpaduan yang masih sama dengan Vario 125 generasi sebelumnya. Lalu juga untuk kedua suspensi itu didukung dengan rangka underbone atau tipe tubular di sini. Jadi sebenarnya masih mirip. Honda mempertahankan kenyamanan bantingan suspensi di Vario Street 125 ini serupa dengan Vario 125 generasi sebelumnya. Bantingan suspensinya empuk, dan juga kalau digunakan di jalan aspal yang mulus itu rasanya enak banget. Tapi ketika melewati jalan yang agak rusak, bantingan suspensi di suspensi depannya itu masih terasa agak keras sedikit, tapi di belakangnya sudah cukup nyaman. Dan kalau digunakan untuk berboncengan, ternyata suspensi belakangnya yang terbilang empuk justru menjadi nilai minus dari motor ini ketika berboncengan. Jadi dia suspensinya menjadi terasa sangat empuk, apalagi kalau melewati jalan yang agak rusak sedikit, bahkan dia bisa terasa agak bottoming. Dan memang kalau digunakan sendiri, ya sebenarnya masih cukup nyaman. Lalu untuk posisi berkendaranya, lagi-lagi ini mirip, karena tinggi joknya sebenarnya masih kurang lebih sama dengan yang sporty, sekitar 769 mm, dan bobotnya sekitar 112 kg, jadi 1 kilo lebih berat dibandingkan dengan Vario Sporty. Lalu untuk kapasitas tangkinya 5,5 liter, dan ini posisi berkendara saya. Yang tentu sangat membedakan adalah bagian stangnya dari Vario Street ini. Nah, kalau untuk pijakan kaki kurang lebih masih mirip antara Sporty dan Street. Ini tinggi saya sekitar 175 cm, dan kalau dengan dua kaki masih menekuk dan juga bisa menapak. Dan untuk pijakan kakinya di decknya kurang lebih masih sama dengan Vario generasi sebelumnya. Dia nggak banyak pilihan, tapi sudah lebih baik, lebih cukup dibandingkan kalau Anda naik Honda Beat atau Honda Beat Street. Nah, sini ya masih ada sedikit ruang. Dan yang membedakan banget adalah bagian stangnya, dan ini ketika di sesi test ride pertama kemarin memang rasanya seperti agak jauh gitu untuk mengambil haluan, tapi ketika digunakan di jalan raya ternyata tidak ada masalah sama sekali.
dengan stang yang lebarnya ini, karena ketika digunakan bermacet-macetan semuanya aman-aman aja, nggak takut mentok di kiri dan kanan. Apalagi spionnya juga cukup lebar. Tapi untuk kualitas spionnya sepertinya masih perlu ditingkatkan lagi karena masih terasa murah banget sini. Begitupun dengan tombol-tombolnya nggak ada yang istimewa karena mirip dengan model-model sebelumnya. Lalu untuk panel instrumennya dia posisinya cukup pas dan ketika digunakan di siang hari nggak ada masalah sama sekali. Dia bisa terbaca dengan sempurna apalagi ketika digunakan saat malam hari. Dan yang kembali dipertahankan oleh PT Astra Honda Motor yaitu jok dari Vario 125 terbaru ini. Dia nyamannya masih mirip dengan model sebelumnya. Dia lebar dan empuk. Lalu kemarin saya juga sempat mencoba motor ini cukup jauh. Mungkin sekitar lebih dari 150-an kilo dan nggak ada masalah sama sekali. Dia karena suspensinya empuk terus juga dipadu dengan joknya yang cukup tebal, masih nyaman ketika digunakan perjalanan jarak jauh. Apalagi stang lebarnya juga membuat pengendara tidak mudah lelah dan juga bisa dengan posisi yang lebih rileks tapi juga tetap agresif. Ya memang seperti yang dijelaskan Honda saat sesi launchingnya kemarin, rasanya stang ini mengingatkan akan gaya berkendara sebuah motor sport. Oke, lanjut ke sesi performa. Dan ya lagi-lagi karena dia mesinnya masih mirip dengan model sebelumnya, tapi memang diklaim ada sedikit pembaruan dari mesin ini. Rasanya kurang lebih masih sama aja kayak Vario 125 model sebelumnya. Dia responsif, lalu juga untuk putaran bawah ke tengahnya tuh cukup oke. Jadi untuk stop and go motor ini terasa cukup banget, apalagi untuk berkendara harian. Jadi 125 cc untuk harian ya masih cukup bertenaga. Dan kalau di sini kelihatan ada kotoran yang naik ke sini. Lagi-lagi ini menjadi salah satu catatan untuk Vario 125 terbaru karena di sana kelihatan kalau hagernya ya masih mirip dengan Vario sebelumnya, dia pendek sehingga membuat bagian sini lebih cepat kotor ketika hujan atau terkena genangan air. Dan akibatnya adalah untuk pembonceng, karena di sini biasanya ada bagian betis dari pembonceng, kalau hujan tentu dengan mudah basah dan juga kotor. Sehingga solusinya adalah beberapa pengguna Vario menggunakan hager dari Honda Airblade yang lebih panjang untuk mengcover area ini. Apakah Anda setuju dengan hal tersebut? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sekarang bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Kalau tadi saya bilang mesinnya cukup responsif, apalagi di putaran bawah dan menengah, tentu Anda penasaran dengan konsumsi bahan bakarnya. Kalau klaimnya AHM saat sesi peluncuran kemarin, mereka menyebutkan motor ini bisa menempuh jarak hingga 51,7 km dengan 1 liter bensinnya. Sementara ketika digunakan harian, bagaimana hasil faktualnya dari motor ini? Kemarin saya sempat mencobanya untuk berkendara harian, lalu juga untuk touring agak jauh, kurang lebih seperti yang tadi saya bilang 150-an kilometer lebih. Konsumsi bahan bakarnya untuk kondisi dengan gaya berkendara yang sangat agresif, lalu juga dibuat seboros mungkin, dia mencapai sekitar 39 km per liter. Tapi untuk kondisi paling iritnya kami bisa mencatatkan angka sekitar 52 km per liter dan jarak tempuhnya berdasarkan MID sekitar 100-an kilometer. Jadi cukup mendekati antara klaim AHM dan juga konsumsi bahan bakar saat digunakan di jalanan yang sebenarnya. Oke, terakhir yang juga mendapatkan pembaruan selain desain dari Vario 125 Street ini, tentu di bagian lampunya. Dari beberapa video yang telah saya jelaskan,
lampu ini memiliki sedikit update dibandingkan dengan Vario 125 sebelumnya, yang membuat lampunya menjadi lebih terang. Jadi artian terang di sini ketika kami mencobanya di kondisi jalan yang gelap, dia pancaran cahayanya menjadi lebih padat, khususnya yang untuk fitur ketika high beamnya. Jadi ketika menggunakan lampu jauh, dia cahayanya lebih tebal dan juga lebih lebar. Tapi lagi-lagi lebih bijak untuk menggunakan high beam karena di jalan perkotaan Anda bisa membuat silau pengendara dari arah berlawanan. Jadi pastikan gunakan high beam ketika di kondisi yang gelap dan tidak ada pengendara dari arah berlawanan sehingga Anda bisa melihat jalanan dengan lebih baik. Lalu selain itu, untuk sisi akomodasi kurang lebih masih mirip-mirip dengan Vario sebelumnya. Di sebelah kanan ada kompartemen, lalu ada gantungan barang, di sebelah kiri ada konsol box yang juga cukup luas, dan di sana sudah ada USB Type-C dan bagasinya 18 liter. Ya, kurang lebih masih mirip. Jadi untuk berkendara harian ini sudah lebih dari cukup kalau menurut saya, karena dari fitur, tenaga, akomodasi, semua yang ditawarkan sudah mewakili untuk digunakan beraktivitas sehari-hari. Jadi ya, kalau Anda mencari motor dengan harga di bawah 30 juta, lalu dengan konsumsi bahan bakar yang terbilang masih cukup irit, lalu performa mesin yang lebih besar dibandingkan kalau Anda menggunakan Beat atau B-Street, Scoopy atau Genio sekalipun. Jadi ini bisa menjadi pilihan yang layak untuk dipertimbangkan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komen di bawah.